Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 11 Desember 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 10 digambarkan suasana ketika Allah datang menyelamatkan kita. Dan diharapkan tangan yang lemah lesu hendaknya dikuatkan. Orang yang tawar hati diberi kekuatan. Allah datang kepada kita untuk menyelamatkan umatnya. Orang-orang buta akan dicelikkan matanya. Telinga orang tuli akan dibuka dan bisa mendengar. Orang lumpuh akan bisa melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bisa bersorak-sorai. Pendek kata, suasana sukacita akan menyelimuti manusia. Sedangkan pada bacaan Injil, senada Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan istimewa, seorang yang lumpuh diusung di atas tempat tidur untuk dibawa kepada Yesus. Tetapi karena tidak bisa masuk ke rumah karena banyaknya orang, para pengusung membuka atap rumah dan menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Dia kepada mereka, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tentu ini membuat para ahli Taurat dan orang Farisi berpikir Yesus menghujat Allah. Namun Yesus mengatakan lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan ia berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu." Maka si lumpuh bangun, pulang ke rumahnya dan memuliakan Allah. Sehingga semua orang takjub dan memuliakan Allah. Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, suasana yang kita nantikan, suasana sukacita, suasana orang penuh harapan
suasana di mana tidak ada lagi tetesan air mata. Dari kedua bacaan kita melihat bagaimana kedatangan Anak Manusia membawa sukacita bagi orang-orang yang membutuhkan. Orang yang putus asa kembali mendapatkan harapan. Dengan kata lain, kehadiran Anak Manusia akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Tetapi perlu diingat, untuk dapat menerima kabar sukacita itu diperlukan iman. Iman berarti penyerahan total hidup kita kepada Yesus, Sang Anak Manusia, dan meninggalkan pegangan-pegangan lain, termasuk kekuatan kita. Iman berarti saya menggantungkan diri hanya kepada Dia yang empunya kehidupan kekal. Maka salah satu cara adalah mengikuti gerakan Roh Kudus yang akan selalu membawa kita kepada Dia yang kita nanti-nantikan. Iman itulah yang harus kita ungkapkan dalam kehidupan rohani dan kita wujud nyatakan di dalam kehidupan yang konkret. Bisa dibayangkan seandainya lumpuh ini mau masuk ke rumah dan ketika banyak orang berkerumun sehingga ia tidak bisa masuk, ia putus asa dan pulang, maka tidak terjadi kesembuhan. Ia berusaha mencari cara untuk dapat bertemu dengan Yesus. Itulah wujud iman yang konkret yang dibuat oleh si lumpuh dan para pengusungnya. Akhirnya ia mendapatkan yang ia nantikan, yakni kesembuhan. Iman tanpa buatan pada dasarnya adalah mati. Tapi iman yang ditampakkan, diwujudkan dalam perbuatan akan memberi hidup. Maka mari bersama-sama kita menantikan datangnya Anak Manusia dengan terus beriman yang kita ungkapkan dan kita wujud nyatakan, sehingga ketika ia datang kita kedapatan setia dan boleh masuk dalam kerajaannya. Maka kita bertanya, bagaimana iman kita akan Yesus Kristus, Sang Anak Manusia itu? Mudah-mudahan kita semakin kokoh berpegang pada iman yang benar yang kita ungkapkan dan kita wujud nyatakan, sehingga kita tetap terjamin menjadi anak-anak Allah. Dan akhirnya juga kita boleh mengalami sukacita surgawi
bersama semua orang kudus yang telah memilih Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas gambaran kerajaan Allah yang kami nanti-nantikan. Suasana gembira, sukacita, penuh pengharapan. Semoga kami pun mampu untuk menantikan itu dengan beriman sungguh-sungguh, sehingga harapan kami yang kadang pupus bisa muncul kembali. Kuatkanlah iman umatmu yang lemah, agar mereka tetap berani berpegang pada iman itu. Semoga harapan yang sirna tumbuh kembali, sehingga kami berani mengarahkan hidup kepadamu, agar harapan kami tumbuh. Semoga dengan demikian kami tetap setia pada hidup kami yang terarah kepadamu. Semoga umatmu yang sakit engkau sembuhkan, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya persoalan engkau urai, yang kesulitan ekonomi engkau bantu sesamanya, agar akhirnya mereka menyadari kasih-Mu dan tetap beriman. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan kembali, mengingat virus corona sudah masuk ke negara kita. Lebih baik berjaga-jaga, waspada, sehingga kita tetap memiliki pola hidup yang sehat. Saya masih mengingatkan kepada adik Pia untuk masih mengikuti satu perlombaan lagi untuk menyongsong Natal. Kesempatan yang diberikan Komsos untuk saling mengucapkan selamat Natal, baik perorangan, keluarga atau komunitas, maupun tempat usaha atau perusahaan, mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk saling berkomunikasi. Komsos masih menggelar pameran foto di antara Gedung Mandala Gra dengan Gedung Maria La Salette sampai tanggal 2 Januari. Silakan mengunjungi. Terima kasih kepada semua saja yang telah ambil bagian dalam karya gereja, baik dengan doa-doa, tenaga dan karya, maupun dengan dana, yang semakin membuat kita, gereja, mampu melayani. Gereja membuka kesempatan untuk aksi sosial Natal. Silakan ikut berpartisipasi dengan mengumpulkan kembali amplop yang telah dibagikan demi orang-orang yang membutuhkan. Kesempatan menerima sakramen tobat dibuka mulai hari ini selama seminggu setelah misa pagi, dan minggu depan tanggal 18
19 dan 20 kesempatan untuk Sakramen Tobat sore hari. Mari kita siapkan hati kita untuk Natal yang riang gembira. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.